wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dianti Putri dari kelas akuntansi 5C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis laporan keuangan PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk. Nah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai analisis rasio. Hasil analisis rasio likuiditas pada PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk. Nah, untuk yang pertama yaitu ada hasil dari analisis current ratio, itu untuk tahun 2019 jumlah aktiva lancar sebanyak 0,25 kali hutang lancar atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,25 aktiva lancar. Dan untuk tahun 2020 jumlah aktiva lancar sebanyak 0,21 kali hutang lancar atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,21 aktiva lancar. Nah, untuk hasil dari quick ratio yaitu pada tahun 2019 dan 2020 quick ratio kurang dari 100%. Ini menunjukkan hutang lancar dan aktiva kurang liquid. Nah, untuk hasil dari cash ratio yaitu jika rata-rata industri cash ratio adalah 70%, maka perusahaan mampu dalam membayar hutang lancar. Karena pada tahun 2019 dan 2020 berada di bawah rata-rata cash ratio, maka perusahaan belum mampu membayar hutangnya. Nah, adapun hasil dari working capital total asset ratio di tahun 2019 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu minus 27%. Di tahun 2020 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu minus 39%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan buruk. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari cash flow liquidity ratio. Hasilnya yaitu pada tahun 2019 kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang jangka pendek sebesar 2% dan pada tahun 2020 sebesar 1%. Nah, untuk hasil jumlah hari dalam piutang atau day sale in AR yaitu pada tahun 2019 jumlah hari rata-rata perputaran piutang adalah 59 hari dan pada tahun 2020 adalah 108 hari dalam setahun. Nah, untuk hasil dari jumlah dalam sediaan atau day sale in inventory yaitu pada tahun 2019 jumlah hari pada perputaran persediaan dalam setahun adalah minus 105 hari dan pada tahun 2020 perputaran persediaan adalah minus 111 hari dalam setahun. Untuk hasil dari net trade cycle yaitu pada tahun 2019 uang atau aset yang terkait dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali yaitu 20 hari dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan di mana kas yang terikat dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali selama 107 hari. Selanjutnya yaitu ada hasil dari rasio aktivitas. Hasilnya yaitu untuk perputaran kas dan setara kas adalah pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata kas dan setara kas berputar 27,58 kali dan pada tahun 2020 berputar rata-rata 25,01 kali dalam setahun. Nah, untuk hasil dari perputaran piutang yaitu pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 6,15 kali pada tahun 2020 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 3,33 kali. Nah, untuk hasil dari rata-rata pengumpulan piutang yaitu pada tahun 2019 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 58,53 hari sekali. Pada tahun 2020 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 208,26 hari sekali. Nah, untuk hasil dari perputaran persediaan yaitu pada tahun 2019 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata minus 3,44 kali dalam satu periode. Untuk tahun 2020 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata minus 3,23 kali dalam satu periode.
Nah, untuk hasil dari rata-rata umur persediaan, yaitu pada tahun 2019 periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang yang berada di gudang inventory rata-rata selama minus 105 hari. Pada tahun 2020 periode menahan persediaan rata-rata selama minus 111 hari. Nah, untuk hasil dari perputaran total aset, yaitu perputaran aktiva tahun 2019 sebanyak 0,24 kali, yaitu aktiva menghasilkan 0,24 penjualan, sedangkan pada tahun 2020 menghasilkan aktiva sebesar 0,14. Nah, untuk hasil dari perputaran aset tetap, yaitu rasio fixed asset turnover tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan 0,30 kali. Sedangkan untuk tahun 2020 setiap Rp1 aset tetap menghasilkan 0,19 kali. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil dari analisis rasio solvabilitas. Hasil dari debt to asset ratio yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,414 atau 40,1% dan pada tahun 2020 sebesar 0,722 atau 72,2%. Hal ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,38%. Maka, hal ini menunjukkan tingkat resiko pada perusahaan tidak tinggi karena sedikit hutang yang digunakan untuk pembelian asetnya. Hasil dari debt to equity ratio yaitu pada tahun 2019 sebesar 7,54 dan tahun 2020 sebesar 2,60 atau DER lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan tidak sehat karena utang lebih besar dari modal. Dan untuk hasil dari long term debt to equity ratio yaitu pada tahun 2019 setiap Rp0,09 modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp0,81 modal sendiri untuk menjamin utang jangka panjang. Dan untuk hasil dari times interest earned ratio yaitu pada tahun 2019 besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu Rp5,14 setiap rupiah. Dan pada tahun 2020 besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu Rp6,45 setiap rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari analisis rasio profitabilitas. Untuk hasil dari gross profit margin atau GPM yaitu pada tahun 2019 gross profit margin sebesar 10,8% dan pada tahun 2020 sebesar 2,1%. Hal ini menunjukkan penurunan, tapi bila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai industri yaitu sebesar 30%. Dan untuk hasil dari net profit margin atau NPM yaitu pada tahun 2019 kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh sebesar minus 33,4% dan pada tahun 2020 perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar minus 88,0%. Dan untuk hasil dari return on equity atau ROE yaitu pengambilan modal pada tahun 2019 adalah sebesar minus 13,9%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan modal yaitu sebesar minus 42,8% dikarenakan mengalami kerugian. Bila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar rasio yaitu 40%. Dan untuk hasil dari return on asset atau ROA yaitu pada tahun 2019 sampai 2020 pengambilan aset mengalami penurunan dikarenakan laba atau rugi bersih turun. Nilai return on asset pada tahun 2019 adalah minus 8,1% dan pada tahun 2020 sebesar minus 11,9%. Hal ini menunjukkan perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Hasil dari return on investment atau ROI yaitu sama dengan hasilnya sama dengan ROA yaitu pada tahun 2019 sampai 2020 pengambilan aset mengalami penurunan dikarenakan laba rugi
bersih turun. Nilai return on asset pada tahun 2019 adalah minus 81% dan pada tahun 2020 sebesar minus 11,9%. Hal ini menunjukkan perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Dan untuk hasil dari operating margin atau OP, yaitu di tahun 2019 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar minus 0,432. Di tahun 2020 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar minus 1,009. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dari analisis pertumbuhan. Hasil dari analisis year to year pada laporan posisi keuangan. Dari analisis laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 aset lancar mengalami kenaikan sebesar minus 5,04%. Aset tetap turun sebesar 16,52%. Jadi penurunan aset pada PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk sebesar 11,80%. Pada kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar minus 21,93%. Pada kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar minus 263,33%. Dan pada ekuitas tahun 2020 turun sebesar 58,16%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perkembangan perusahaan PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk kurang baik dari segi aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, untuk selanjutnya itu ada hasil dari analisis year to year dari laporan laba rugi. Dari analisis laporan laba rugi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 penjualan mengalami penurunan sebesar 48,11% dan pada laba bruto turun sebesar 43,04%. Dan pada rugi perusahaan naik sebesar 28,93% dan pada rugi bersih perusahaan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun menjadi kurang baik. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari analisis index number pada laporan posisi keuangan. Dari analisis laporan posisi keuangan PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk pada tahun 2019, angka indeks aset atau aktiva sebesar 89,27% dan untuk tahun 2020 sebesar 78,74%. Hal ini merupakan terdapat penurunan aset pada tahun 2020. Dan untuk kewajiban angka indeks pada tahun 2019 sebesar 84,22% dan untuk tahun 2020 sebesar 129,53%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kewajiban atau liabilitas. Dan untuk ekuitas, angka indeksnya pada tahun 2019 sebesar 93,23% mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 39,01%. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk memiliki angka indeks yang baik dan perubahan atau perkembangan perusahaan selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selanjutnya yaitu hasil dari analisis indeks number pada laporan laba rugi. Dari analisis laporan laba rugi tersebut menunjukkan angka indeks pada tahun 2019 pada penjualan sebesar 73,39% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38,03%. Pada rugi bersih menunjukkan kenaikan dari 68,62% untuk tahun 2019 menjadi 88,47% pada tahun 2020. Nah, untuk tahun dasar 2018 ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada rugi bersih. Hal ini menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan rugi bersih pada perusahaan PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk tahun 2019 pada penjualan sebesar 73,39% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38,03%. Tidak begitu baik dikarenakan penjualan mengalami penurunan dan kerugian pun semakin meningkat. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yang ketiga yaitu mengenai hasil dari analisis common size. Adapun hasil dari analisis common size pada laporan posisi keuangan yaitu pada tahun 2019 komposisi aset lancar perusahaan sebesar 8,83% dan 81,10% aset tetap. Hal
ini menunjukkan perusahaan lebih banyak berinvestasi pada aset tetapnya. Pada tahun 2020, komposisi aset tetap berkurang menjadi 76,76% dan pada aset lancar naik menjadi sebesar 10,52%. Liabilitas atau kewajiban pada tahun 2019 adalah 41,41%, utang jangka pendek 35,29%, utang jangka panjang 5,49%, dan untuk ekuitas sebesar 58,59%. Dalam hal ini, modal perusahaan masih mendominasi struktur pasifa perusahaan. Berarti pada tahun 2020, utang jangka pendek naik menjadi 49,85%. Sedangkan hutang jangka panjang naik menjadi 22,56%. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam keadaan kurang baik karena utang lebih besar dibandingkan modal. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada hasil dari analisis Common Size pada laporan laba rugi. Pada tahun 2019, perusahaan mendapatkan laba kotor sebesar 89,21% dari total penjualan dan laba sebelum pajak sebesar 54,81%. Dari nilai tersebut diperoleh rugi bersih sebesar minus 33,41% dari total penjualan. Pada tahun 2020, laba kotor perusahaan naik menjadi 97,93% dari penjualan. Laba sebelum pajak meningkat menjadi 16,35% dari penjualan. Rugi bersih yang didapat meningkat menjadi minus 83,01%. Demikian penjelasan mengenai hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.